Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najib dari semester 2C. Saya di sini akan membahas materi hukum pidana pertemuan ke-6. Hubungan sebab akibat. Tujuan dari ajaran sebab akibat yaitu untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dan tindak pidana karena terdapat di luar dari diri pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan, maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. 2. Teori-teori ajaran sebab akibat. Teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi berasal dari von Bury, Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama karena apabila suatu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain. B. Teori individualis mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian atau post factum atau in concreto. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri-sendiri. C. Teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa secara kejadian, yaitu saretan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Teori ini harus dicari sebab yang sama untuk dapat menimbulkan akibat. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dan kejadian yang muncul. Untuk itu, ukuran yang didasarkan pada A. Penentuan subjektif yang dianggap sebab adalah apa yang oleh pelaku dapat diketahui, diperkirakan bahwa yang dilakukannya itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Jadi pandangan atau pengetahuan pelakulah yang mengakibatkan dari suatu sebab. Tokoh pandangan ini adalah von Chris. B. Penentuan objektif yang dianggap penentu atau sebab adalah keadaan atau kejadian adalah pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Tinjauan terhadap teori kausalitas. Dari teori-teori yang tentang kausalitas yang dapat dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambatan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Oleh karena itu, teori dari von Chris ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Atas dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas, seperti itu kata-kata kadar biasanya, pengalaman manusia pada umumnya, dan lain-lain. Teori